John Hartman coret 3 penyerang demi Lutfi. Jadi korban cedera, Marcelino dirumorkan kembali ke Persebaya. Rapor 3 pemain abroad timnas Indonesia. Kerja keras John Hartman jelang terbang ke Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space, dan Garuda Space mengabarkan kita ya untuk hari ini. Yang salah satunya adalah rapor 3 pemain abroad timnas Indonesia. Yang kedua, kerja keras John Hartman jelang terbang ke Eropa. Yang selanjutnya, Marcelino dirumorkan kembali ke Persebaya Surabaya. Yang terakhir, John Hartman coret 3 pemain demi Lutfi. Coba kita saksikan bersama ya. Masuknya nama Lutfi ke dalam rencana John Hartman ternyata berdampak domino. Lutfi, pemain muda keturunan yang berposisi sebagai penyerang, dinilai memiliki kualitas yang jauh di atas rata-rata striker yang ada saat ini. Seperti yang diketahui, John Hartman mulai meraba-raba skuad Garuda untuk tampil di FIFA Series bulan depan. Setelah FIFA Series 2026, John Hartman akan memimpin timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni, Piala AFF 2026, FIFA Matchday September, Oktober, November, dan Piala Asia 2027. Banyaknya agenda yang akan dilalui skuad Garuda membuat sang pelatih mulai memikirkan susunan pemain yang tepat. Meski telah mengontak 60 pemain, John Hartman diprediksi hanya memanggil maksimal 30 pemain saja. Namun yang menarik terjadi ketika ada rumor bahwa Lutfi menjadi satu nama yang bakal diamankan oleh John Hartman. Tak bisa dipungkiri, Lutfi memang tampil gemilang bersama MacArthur FC musim ini. Biasa bermain sebagai winger kanan, Lutfi mengemas 5 gol dan 3 assist dari 18 pertandingan di semua kompetisi. Ia pun telah membuka peluang membela timnas Indonesia. Jika Lutfi benar dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, ada 3 pemain naturalisasi yang posisinya terancam. Sebanyak 3 pemain yang dimaksud adalah Rafael Strijk Dewa United, Jens Raven Bali United, dan Mauro Zelstra FC Volendam. Alasannya sangat jelas, Rafael Strijk baru mencetak 1 gol di Super League, sedangkan Mauro Zelstra belum mendapatkan menit tampil bersama FC Volendam. Jens Raven juga mandul. Pemain yang biasa bermain sebagai winger ini belum mencetak 1 gol pun di Super League 2025-2026. Untuk itu, kini menarik menanti siapa-siapa saja pemain naturalisasi tambahan yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari bintang muda sepak bola kebanggaan tanah air, yaitu Marcelino Ferdinand. Sosok gelandang andalan timnas Indonesia tersebut tertangkap kamera sudah berada kembali di wilayah Nusantara. Eksistensi Marcelino di benua Eropa memang sudah dimulai sejak tahun 2023 yang lalu. Klub asal Belgia yakni KMSK Denza menjadi pelabuhan pertama bagi pemuda berusia 21 tahun ini. Setelah kontraknya usai, Marcelino memutuskan untuk bergabung dengan Oxford United pada musim panas 2024. Guna menambah pengalaman bermain, ia sempat dipinjamkan ke klub Slovakia bernama AS Trenčín. Sayangnya di AS Trenčín, sang gelandang serang tetap kesulitan menembus posisi skuad utama. Nasib kurang beruntung kembali menghampiri Marcelino akibat cedera serius yang ia alami bulan lalu. Luka yang diderita ternyata cukup parah hingga mengharuskan dirinya menerima total 30 jahitan. Informasi mengenai kondisi medis ini terungkap melalui unggahan media sosial resmi milik Hope Physiotherapy. Melalui platform Instagram tersebut terungkap bahwa Marcelino sedang fokus menjalani tahapan pemulihan fisik. Namun, tujuan utama kepulangannya ke Indonesia adalah untuk melepas rindu bersama keluarga besarnya di Surabaya. Marcelino mendapatkan dispensasi khusus dari manajemen Oxford United untuk beristirahat di rumah selama 2 pekan. Meski demikian, kehadiran Marcelino di Surabaya memicu beragam asumsi liar terkait masa depan karirnya. Publik mulai mempertanyakan apakah ia akan tetap bertahan di Inggris atau justru kembali berkarir domestik. Apalagi masa bakti atau kontrak kerja Marcelino bersama klub berjuluk The O's akan segera kadaluarsa. Klub raksasa seperti Persib Bandung, Santer dikabarkan mulai memantau situasi sang gelandang timnas tersebut. Persija Jakarta juga diprediksi akan masuk ke dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangan kontraknya. Namun, kepulangan ke Persebaya Surabaya dianggap sebagai opsi paling emosional bagi pemain didikan asli Surabaya ini. John Hartman terus kelihatan bekerja sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Terbaru, ia geruduk operator Super League yakni I-League yang berlangsung di kantor I-League Senayan, Jakarta. Selain John Hartman, Direktur Teknik PSSI Alexander Zuyers juga hadir.
Sementara dari pihak I-League hadir Direktur Kompetisi Asep Saputra, Deputi Direktur Kompetisi dan Komersial Takeyuki Oya, serta General Manager Kompetisi dan Operasional Roni Suhatrial. Pertemuan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antara penyelenggara kompetisi liga dan tim nasional. Kedua pihak membahas penguatan kolaborasi antara PSSI dan I-League, khususnya terkait penyelarasan agenda kompetitif domestik dengan program serta kebutuhan tim nasional Indonesia. Alasannya sangat jelas, Hertman ingin memastikan bahwa agenda timnas Indonesia tidak terganggu oleh jadwal liga domestik yang seringkali padat dan berubah-ubah. Hertman menyadari bahwa sebagian besar pemain timnas masih berasal dari Liga 1. Jika jadwal liga berantakan, pemain akan datang ke timnas dalam kondisi kelelahan atau cedera. Hertman tidak mau itu terjadi. Satu hal yang pasti, John Hertman bekerja melampaui tugas pelatih pada umumnya. Ia bertindak seperti manajer yang memikirkan ekosistem sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Setelah urusan liga domestik ini beres, barulah Hertman bisa tenang terbang ke Eropa. Di Eropa nanti, pelatih berusia 50 tahun itu akan memantau langsung pemain-pemain keturunan dan pemain abroad yang akan masuk ke skuad Garuda. Sejumlah pemain timnas Indonesia kembali beraksi untuk klubnya di kompetisi sepak bola Eropa akhir pekan lalu. Namun, ada 3 pemain yang layak mendapat sorotan lebih. Salah satunya ialah Zaied Zas yang semakin menyala bersama Sassuolo. Kapten timnas Indonesia tersebut kembali tampil penuh 90 menit untuk Sassuolo saat menang 3-1 di markas Pisa pada Giornata ke-23 Liga Italia. Oleh Footmob, J memperoleh rating 7,6 dengan catatan 44 kali menyentuh bola dan punya akurasi umpan 93%, 26/28, dengan 3 umpannya masuk ke sepertiga akhir lapangan lawan. Aksi paling memukau Zaied Zas di markas Pisa kali ini adalah menghentikan bola dari Mehdi Leris di garis gawang yang sudah kosong melompong pada menit ke-51. Sontak, hal tersebut membuat media Italia heboh. Beralih ke kompetisi kasta kedua Liga Inggris, oleh Romney bersama klubnya Oxford United kalah 0-2 saat menjamu Birmingham City. Sang striker timnas Indonesia memulai laga dari bangku cadangan dan baru masuk ke lapangan pada menit ke-65 menggantikan Stanley Mills. Oleh Romney mencatat 2 kali melepaskan tembakan tepat sasaran selama 25 menit berlaga. 2 tembakan dilepas dari 2 kesempatan ia menyentuh bola di kotak penalti lawan, total menyentuh bola 16 kali. Oleh Footmob, ratingnya ada di angka 6,4. Namun, hal tersebut merupakan yang tertinggi dari para pemain depan Oxford lainnya. Adapun pemain timnas Indonesia yang ikut beraksi di Eropa tadi malam adalah Joy Pelopelsi. Ia masih diandalkan timnya Lemeleska di kasta kedua Liga Belgia saat ditahan imbang 1-1 Patro Esdan. Joy Pelopelsi yang tampil penuh mendapat rating 6,7 di pertandingan ini. Ia melepaskan 1 tembakan, 2 defensive contribution, 1 kali tackle, 1 intercept, dan 4 recoveries. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.